Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Lus Ciganjur yang saya hormati dan santri online dimanapun Anda berada yang saya muliakan. Malam ini pertemuan ke-6 pengajian kitab At-Turas wa Tajdid Mauqifuna Minat Turas Al-Qadim karya Hasan Hanafi. Kita akan membahas halaman 17 ya, tentang tasawuf ya. Kritik Hasan Hanafi terhadap tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Wal amthilatu katsiratun aidan min turathina sufi. Dan contoh cukup banyak juga di tradisi kita yang sufistik ya. Ini contoh tentang bagaimana tradisi itu pada titik tertentu bermasalah ya. Bagaimanapun kita kalau mau menulis buku itu kan perlu memunculkan masalah kan. Kalian skripsi Mas Aji itu pasti kan wah, kalau tidak ada masalah maka Anda bermasalah. Itu diktum utama dosen-dosen itu. Kalau banyak masalah, Anda juga bermasalah gitu ya. Iya, harus ada masalah. Nah, ini kenapa Hanafi melakukan pembaruan tradisi, ya, menulis buku tradisi dan pembaruan, itu karena dalam tradisi ada persoalan. Nah, salah satunya di Turoth As-Sufi, tradisi sufistik. Fakama nasya'a hadat turothu kamuqawamatin salbiyatin lil inhirafati fil hayat. Sebagaimana tradisi sufi ini timbul sebagai resistensi negatif bagi penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan, asbaha huwa dhatuhu takwiman lihadal inhirafi bin hirafin akhar. Tradisi sufi itu sendiri menjadi evaluator ya, pengevaluasi bagi penyimpangan tersebut dengan penyimpangan lain ya. Wadifa'an birruju'i ilal wara, dan bertahan tradisi sufi itu dengan kembali ke belakang ya. Ini pandangan Hanafi terhadap tasawuf. Pertama, nasya'a kamuqawamatin salbiyah lin khirofatin fil hayati al-yaumiyah. Sufi itu, tasawuf itu muncul pertama-tama adalah sebagai perlawanan negatif terhadap penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan. Penyimpangannya paling tidak apa ya, terlalu duniawi ya. Zaman tasawuf muncul kan Islam sedang hebat-hebatnya. Kemudian sebagian muslim yang sedang hebat-hebatnya itu lebih mengutamakan hal-hal yang kehidupannya duniawi. Nah, itu artinya tidak imbang antara kehidupan rohani dan jasadi, kehidupan duniawi dan ukhrawi. Yang lebih diutamakan adalah kehidupan duniawi. Dan juga kecenderungan yang terlalu ritualistik ya.
Islam itu dijalankan hanya sisi luarnya saja, ya. Orang ya sholat rajin, puasa rajin, haji rajin, tapi itu hanya ritual saja. Kelihatannya sih soleh gitu. Tapi sebenarnya sisi spiritual tidak dipenuhi dengan ritual-ritual itu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk inkhirafat, ya. Penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan, minimal kehidupan beragama dan juga kehidupan sosial. Nah, tasawuf itu muncul sebagai respon terhadap penyimpangan-penyimpangan itu, ya. Tapi di sini disebutkan responnya itu bersifat salbiyah, negatif. Nanti kita akan ketemu. Maksud negatifnya apa? Merespon sesuatu yang buruk tapi secara negatif. Negatif berarti lawannya positif, ya. Nanti ini juga ada sifatnya, nanti muncul di sini defensif. Kayak main bola aja, Mas, bertahan, ya. Bukan ofensif, tidak menyerang. Oke, nanti kita akan ketemu. Tapi yang jadi catatan Hanafi, tasawuf muncul sebagai respon terhadap penyimpangan. Tapi respon yang diberikan oleh tasawuf itu sendiri adalah penyimpangan yang lain. Jadi mengatasi penyimpangan dengan penyimpangan. Nah, sederhananya yang ingin dikatakan oleh Hanafi terhadap tasawuf adalah respon negatif terhadap penyimpangan dengan penyimpangan yang lain, gitu. Oke. Difa'an birruju ilal waro tadi. Yang saya bilang dia ada upaya defensif. Membela tapi dengan cara bukannya maju, mundur. Ya. Kayak orang-orang yang kalah. Ya, nanti kita akan ketemu apa yang dia katakan. Ini kan baru pernyataan umumnya, ya. Oke. Fakullul qiyamis sufiyatis salbiyatil lati tad'u ilal fakri. Nah, itu. Semua nilai-nilai sufistik yang negatif allati tad'u ilal fakri, yang mengajak pada kefakiran. Tasawuf itu ngajakin, ayo kita bareng-bareng jadi miskin yuk, gitu. Ayo, gitu. Fakir aja, gitu. Wal khauf, banyakin takut ya, gitu. Nah, negatif itu. Jadi fakir, nggak usah nyari duit, udah wiridan aja, gitu. Nah, takutlah kepada Tuhan, Allah subhanahu. Takutlah masuk neraka misalnya itu. Tapi nanti sufi tingkat tinggi nggak ngomongin neraka surga, tapi hadirkan rasa takut. Walju, lapar. Wow, nggak usah diajarin ya kalian ya. Iya, kalian kalau masuk ke tasawuf, kalian justru didorong untuk perbanyaklah lapar, saudara-saudara, gitu. Lapar itu bagus, nggak usah diajarin, Pak. Kan? Wassabar, diajari untuk sabar, kondisi apapun sabar, gitu kan. Wattawakul, pasrah, udah kondisi mau misalnya pemerintah otoriter barangkali, ya, kemudian ketimpangan publik, ya udah sabar aja, tawakal aja, pasrahkan semuanya. Kondisi ini insya Allah akan baik pada akhirnya, gitu. Waridho, rela. Wal qanaah, cukup, udahlah. Tadi Mas Faik di depan ngomong makan ikan itu aja, bukan karena bukan ada apa, ya emang pilihannya cuma itu, gitu. Qanaah, Mas, gitu. Kalau kata Sufi, qanaah, merasa cukup lah, ya kan. Wa taslim, nerima, gitu. Kulluha, semua nilai-nilai sufistik yang negatif itu difa'un anin nafsi, pembelaan diri, memang bela diri. Walakinnahu, akan tetapi semua itu adalah difa'ul ajis, pembelaan orang yang lemah. Wadha'if, lemah juga, lunglai lah ya, biar jangan lemah. Pembelaan orang yang lemah, lunglai,
alladzi la yara fadhailahu, yang mana orang itu tidak melihat keutamaannya illa fi annahu sahibul haqqi adh-dhaif, kecuali pada posisinya sebagai orang yang benar, yang mana kebenaran pada dirinya itu hilang. Gitu. Ini kalau pakai bahasanya Nietzsche, etika yang diajarkan oleh tasawuf seperti tadi itu adalah etika apa? Etika budak. Ajis, lemah, tapi terima aja gitu. Ajis wa dhaif, ya. Terima kondisi apapun itu nanti akan ketemu di sini. Penguasa seneng, Mas. Dengan tasawuf yang kayak gitu seneng. Penguasa yang otoriter ya. Cukuplah kami, kan gitu kan. Udah, ini emang kami duniawi, kami akan masuk neraka, Anda bakal masuk surga, udah miskinlah gitu. Itu kan apa namanya, ya pada titik tertentu kan membodohi masyarakat ya, menerima kondisi yang apapun gitu ya, kondisi yang sebenarnya buruk dengan cara tadi. Kenapa kita dikatakan salbiyah? Karena bukannya melawan ya, tapi justru nerima. Ya, penerimaan itu kan salbi, negatif ya. Dan ini adalah bahasa-bahasanya orang yang kalah. Bahasa-bahasanya orang lemah. Udahlah nerima. Tawakal itu terakhir, Mas. Ya. Saya prinsip hidup saya itu fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu prinsip. Fa idza faraghta fansab. Apabila selesai maka lakukanlah yang lain. Artinya apa? Ngelakuin sesuatu sampai selesai. Usaha itu 99,9%. Gitu. Anda mau apapun itu harus kayak gitu. Baru kalau udah mentok, wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu engkau harus berharap gitu. Perlu itu. Tapi jangan dibalik. Kalau dibalik bahaya. Ila rabbika farghab, tadi tawakal duluan baru berusaha gitu. Udahlah, nggak jadi apapun. Jadi usaha itu harus maksimal. Tawakal itu kalau udah mentok baru tawakal gitu loh. Pasrah itu terakhir gitu. Nah, tasawuf sebaliknya, di sini udahlah terima apapun. Jangankan manusia, burung-burung pun, kucing-kucing liar, termasuk semut-semut sudah ada rezekinya, saudara-saudara. Kan tasawuf ngajarnya gitu kan? Udah nyantai aja, tidur aja, nanti juga ada gitu. Dan itu ya kalau menjadi wacana umum, kira-kira bagus nggak bagi masyarakat? Menurut saya nggak bagus. Ya jadi masyarakat yang melempem, ya pasrah, tidak ada gairah hidup untuk maju. Ya. Saya sedang rancang tulisan tentang konatus. Ya. Konatus itu the will to persist. Ada jurnalnya itu, konatus. Scopusnya Q2. Jurnal filsafat di Athens, di Yunani. Ya. Konatus itu yang ini saya lawan dari ajaran tasawuf ini. Konatus itu perlawanan, the will to life ya. Persis itu kan bertahan hidup ya. Jadi ya kita pasrah, ridho itu akhir ya. Awalnya ya harus usaha keras. Kenapa kemajuan itu terjadi ya? Termasuk di umat Islam zaman hebat-hebatnya itu ya karena nggak tawakal duluan, perang dulu gitu. Katanya gitu kan, Nabi Muhammad kalau misalnya nggak ada kegigihannya ya tidak akan tersebar luas kayak gini ya.
Gitu. Oke. Hadhil qiyamu, nilai-nilai tasawuf tadi, mazalat taf'alu fi sulukil jamahir, masih saja berlaku di perilaku masyarakat. Yadhkuruha fi ma'azihi, ya, orang bagian dari jamahir ini menyebut nilai-nilai itu dalam upaya untuk melipur lara, dalam upaya untuk menghilangkan duka cita. Dinilai itu sabar, tawakal, gitu-gitu ya. Yu'alliku ala judroni mahalihil amah. Orang-orang bagian dari jumhur tadi menggantungkan di tembok tempat ruang publik mereka asobr miftahul farji, faroji, maaf. Salah baca, bahaya ini. Harus ada fathahnya itu. Ya Kang Ade ya. Salah kalau nggak ada fathahnya, bahaya ya. Asobru, kesabaran adalah kunci dari kesulitan. Ya. Tawakkaltu 'alallah, saya tawakal kepada Allah, saya pasrah kepada Allah. Tughni al-mawalilu as-sa'biyatu, yaitu penguasa-penguasa masyarakat itu mendendangkannya, menyanyikan nilai-nilai, ayo tawakal saja, sabar saja. Intinya hal-hal yang negatif tadi menjadi populer dan juga dipopulerkan oleh para penguasa. Wa kulluha yaduru haula fadhailas sabr. Semua nilai-nilai tadi, nilai-nilai negatif dari tasawuf tadi itu berputar seputar keutamaan sabar. Bagus sih sabar ya. Tapi tadi kita perlu punya kemampuan untuk sabar, tawakal. Tapi lagi-lagi itu menurut hemat saya di akhir. Ya. Ketika Kang Aji belum selesai nulis skripsi, jangan ngomong sabar, Mas. Oh, emang kondisinya kayak gitu, Pak. Ya, tawakal, nerima, qanaah gitu kan. Itu nggak bisa itu. Harus bukan sifat-sifat yang salbiyah, tapi sifat-sifat apa? Lawannya salbiyah apa? Ijabiyah. Ya. Sifat-sifat yang positif. Nanti lawan-lawannya apa misalnya? Fakr jadi apa? Ghina. Ya kan? Ini nanti Hanafi akan muncul gitu. Jadi kita sekarang butuhnya apa? Apakah kita di Indonesia ini misalnya ya, yang kita butuhkan adalah etika atau nilai-nilai kefakiran? Kita sudah hafal dan kenyang dengan kemiskinan, nggak usah diajari lagi gitu kan. Justru sebaliknya, yang kita perlu benamkan ke diri kita adalah nilai-nilai untuk menjadi kaya dong. Ya. Khauf, takut, kita udah kebanyakan takut. Ya. Kebanyakan takut, misalnya dalam zaman penjajahan. Bukan nilai takut dong yang seharusnya disebarkan, tapi sebaliknya berani, ya kan? Berani ngadepin, wah dosennya killer Pak, misalnya gitu Mas Aji itu. Jangan, berani, ya kan? Berani itu kan sifat tengah ya, antara nekat dan pengecut, ya kan? Berani itu. Khauf itu negatif dan itu bukan sifat utama. Ya. Ju' tadi udah saya bilang, sudah terlatih kita dengan lapar. Sebagai santri itu kita ya baik itu lapar secara disadari maupun tanpa disadari ya kan. Kalau dengan kesadaran kan puasa ya kan. Ya kalau lapar yang tidak disadari kan emang nggak ada duit ya kan. Nah itu nggak usah diajari. Justru kita berusaha bagaimana masyarakat kita tidak lapar lagi.
Bagaimana yang namanya lapar itu adalah sesuatu pilihan. Orang puasa karena pilihan, bukan karena memang harus puasa. Orang lapar itu karena memang saya mau diet, bukan karena saya memang harus nggak makan, itu kan? As-sabr dan seterusnya. Ya, ini tadi itu harus dilawan menurut Hanafi. Kenapa ya? Karena Hanafi dalam hal ini menghadapi masyarakat Mesir, ya, yang kondisinya ya negara berkembang, banyak orang miskin, banyak orang-orang lapar, banyak orang-orang yang lemah. Jangan justru mereka ini dicekokin dengan nilai-nilai yang menguatkan kelemahan mereka gitu. Artinya menguatkan kelemahan artinya apa? Lebih melemahkan lagi. Nah itu malah tidak sehat. Nah maka tradisi yang negatif ini menurut hemat Hanafi ya harus dikritik, harus dilawan. Wa tahlilatu sufiyatu li'alamil qalbi, dan analisis sofistik terhadap dunia hati, wali anwa'il ma'rifatil ilahiyati, dan analisisnya pada beragam pengetahuan ilahi, itu ya'sun minal akli, keputusasaan terhadap akal, wa min tahlilil waqi, dan keputusasaan terhadap analisis realitas. Tadi udah yang penting hati gitu kan. Padahal hati kan, bahasa hati itu kan bahasa yang subjektif kan. Subjektif ya, kita memang kadang perlu bahasa kalbu ya. Cuman kalau bahasa kalbu yang lebih dominan, di mana bahasa kalbu itu digunakan karena kita tidak kuat atau tidak mau menggunakan akal, ya bahaya. Hidupnya akhirnya terombang-ambing karena akal memungkinkan kita untuk tegak, ya, memungkinkan kita untuk mencari solusi, memungkinkan kita untuk bergerak maju, macam itu. Juga perlu juga melakukan tahlil al-waqi, analisis terhadap realitas. Bukan hanya kemudian hati itu ada apa? Ada makom sober, makom tawakal, dan seterusnya. Kan ada gitu ya, ahwal wal makomat. Ya. Oke, untuk mengenal psikis kita, oke, gitu. Tapi yang sebenarnya dibutuhkan ini kita lagi susah. Bayangannya Hanafi saat ini dituliskan tahun 80-an. Kalau ini cetakan keempat 92. Tapi ditulis tahun 81. Itu setelah Arab kalah berulang-ulang melawan Israel. Nah, kok yang dianalisis hati misalnya? Ya nggak relevan lah. Kok sabar? Ya kita ngelawan gitu kan. Kita harus menganalisis realitas. Kenapa kita kalah kan gitu. Kita harus mendayagunakan akal. Bagaimana kita bisa bangkit semacam itu. Nah, yang dicari justru ma'arif al-ilahiyah. Nanti akan muncul ilmu laduni gitu kan. Udah nggak usah belajar, banyakin wirid aja. Tahlilan untuk siapa gitu. Nanti dapat ilham, wah itu nanti nggak usah baca kitab, paham semuanya. Kan kita dulu di pesantren sudah diajari kayak gitu kan. Dan itu sebenarnya pembodohan publik itu. Ya. Ya. Wa itha tadi. Wa itharun li ilmin akhor haitsu yaghibul ilm. Ya. Mendahulukan ilmu lain yang mana ilmu yang sesungguhnya akhirnya hilang. Wal ma'rifatu haitsu itharun lil ma'rifati maksudnya.
dan mengutamakan kepada ma'rifah, kan sering di tasawuf ada kata-kata ma'rifah, hakikoh ma'rifah ya. Haitsu tasyuhul ma'rifah, di mana pengetahuan menjadi langka. Saya lanjutkan dulu. Wa mazilna na'khudhu bi'ilmil laduni. Kita masih saja mengambil atau mempercayai adanya ilmu laduni. Wa nuqimu alaihi hayatana, dan kita mendirikan kehidupan kita di atas ilmu itu. Wa natma'u fil kashfi wa fi raf'il hijab, dan kita berhasad untuk tersingkap hijab atau tirai pengetahuan kita ila darajatis sufur, sampai tingkatan di mana kita pergi dari kehidupan yang nyata. Itu tadi pembodohan publik dalam pengertian begini. Yang diutamakan akhirnya ilmu laduni seperti yang tadi saya bilang. Ya. Saya ngomong kayak gini karena ya saya santri juga seperti kalian dulunya kan. Ada teman saya itu kalau mau ujian nggak belajar, padahal di pesantren saya itu ada kewajiban belajar. Jam 8 sampai jam 10 itu kami harus ke kelas belajar bareng-bareng. Itu dia nggak belajar. Apa yang dilakukan? Kalau misalnya besok ujian lisan ya, wawancara, maka dicari ustadz yang mau nguji dia siapa. Nah itu dia wiridin ustadz itu. Coba lo kan masih ada orangnya. Jadi kayak misalnya alih-alih belajar nih, apa namanya, kitab dibakar kemudian dijadiin kopi gitu-gitu. Ada kan kayak gitu kan, ajaran-ajaran kayak gitu. Itharun bil ilmin, tapi ya ghibu al ilm al hakiki. Mencari ilmu-ilmu yang seperti tadi, tapi ilmu yang sesungguhnya itu hilang, Mas. Kan tadi kan seharusnya misalnya belajar apa nih, ilmu nahwu sharaf, kan belajar ya aja lah. Masa kemudian kita nahlilin Imam Sibaweh, ya kan? Itu akhirnya kan yaghib al ilm. Ya. Jadi dukun mungkin ya, kalau ada yang percaya, ya kan? Jadi dukun mungkin. Dan tadi yang dikejar adalah ma'rifah, tapi yaghibul tasyuhul ma'rifah. Ma'rifah jadi langka. Kenapa? Karena untuk mencapai tingkatan ma'rifat ala sufi itu kan sulit kan? Harus jadi sufi loh. Padahal kalau di filsafat yang namanya ma'rifah itu kan pengetahuan, ya kan? Lawan dari jahalah, ya. Yang dicari adalah sesuatu yang rasional, sesuatu yang kemudian faktual. Ma'rifah itu kan sederhananya itu. Tapi bagi tasawuf kan tidak. Ma'rifah itu kita bisa menemukan Tuhan gitu. Waduh. Dan itu adalah ilmu khusus yang dimiliki oleh orang khusus. Sehingga yang punya ma'rifah hanya orang tertentu. Tasuhul ma'rifah. Pengetahuan menjadi langka gitu. Dan biasanya dalam kondisi semacam itu yang pinter cuma minoritas, yang mayoritas bodoh. Dan yang mayoritas bodoh itu sangat mudah untuk dibodohi, Mas. Apapun itu. Maka kita akan ketemu di ada pesantren yang kemudian melakukan pelecehan seksual, penipuan, penggandaan uang, kan ada kan? Itu kan semua kan karena klaim-klaim pengetahuan ma'rifah ilahiyah. Ya kan? Ada yang tempo hari itu ada filmnya juga tuh yang kiai kemudian mencabuli santriwatinya gitu kan? Mengaku rasul ya, film. Kurang lebih kayak gitu. Ini dan itu film itu cerminan realitas, Mas. Ada beberapa pesantren, oknum tentu saja. Ada oknum ngakunya kiai yang kayak gitu. Kenapa hal itu, fenomena itu muncul? Ya karena tadi ada klaim tentang ma'rifah ilahiyah. Pengetahuan ilahi yang khusus. Akhirnya kemudian percaya. Dalihnya percaya aja.
Akhirnya ya udah, kalau sudah percaya dan dikatakan bahwa akalmu itu terbatas, ini ilmu yang beyond reason, otaknya dibuang mas, ya sudah tinggal dibohongi aja. Dan itu terjadi, ya terjadi sampai detik ini masih ada. Dan itu yang harus dilawan. Realitas juga tadi, otak ditinggalkan, realitas ditinggalkan. Oke, wa akhiron. Akhirnya, tahoyalnal ghoyah. Kita menghayalkan tujuan wakot tahakkokot bil fi'li. Padahal tujuan yang dihayalkan itu telah terrealisasi secara aktual. Wal alamu wakot bil fi'li wal alam ya. Wakot asbaha wahidan wal alamu wakot asbaha wahidan. Dunia ini telah menjadi satu. Wal hakikotu hakikat wakot sorot waqiatan ya. Hakikat juga sudah menjadi realitas. Ini yang ingin dikatakan. Tasawuf itu menghayalkan sesuatu, dalam hal ini adalah nanti wahdatul wujud dan wahdatus syuhud, hakikoh dan ma'rifah. Padahal hal-hal yang diidam-idamkan kaum sufi itu qad tahaqqaqat bil fi'li, telah terrealisasi secara aktual. Apa buktinya tadi? Al-alam qad asbah wahid. Dunia udah satu. Ya. Kesatuan wujud. Dunia kita udah satu, globalisasi kan. Apa yang dulu menjadi misteri, sekarang mulai banyak yang tersingkap. Ya, hakikoh itu udah waqi'iyah. Apa misalnya? Tentang bahasa tentang Rokib Atid lah. Saya pernah cerita mungkin ke kalian. Zaman saya dulu kecil, saya nggak kebayang mas. Gimana setiap kita ini ada Rokib Atid yang mencatat amal kita. Padahal masing-masing kita punya lengan kan. Oh berarti malaikat Rokib Atid banyak. Gitu kan? Waktu saya kecil, ustadz saya nggak bisa jawab. Berarti Rokib Atid banyak. Sekarang kan gampang ya. Al-hakikoh kot sorot waqiatan ya. Kebenaran tentang adanya perekaman atas apa yang kita lakukan itu udah menjadi realitas, adanya CCTV, ya kan? Yang disebut Lauhul Mahfud itu kan sebenarnya server. Dan itu sudah menjadi sesuatu yang real, kita bisa lihat. Bahwa dunia menjadi satu itu juga real sekarang dengan globalisasi. Nah, oke. Di sisi lain ya, waro'aina wahdata syuhud ru'yan datiyatan kholisotan takrubu minal wahmi. Di sisi lain ini yang diajarkan oleh tasawuf apa? Ro'aina wahdata syuhud. Kita memandang kesatuan kesaksian. Ru'yan datiyatan kholisotan. Dengan pandangan subjektif murni. Takrubu minal wahmi, yang dekat dengan waham. Wa tahaqqaqna biwihdatil wujud antorikil khayal. Kita merealisasikan kesatuan wujud, kesatuan eksistensi antorikil khayal dengan cara imajinatif. Muhrikina fi alamit tamanniyat. Kita tenggelam dalam dunia angan-angan. Wa kullu dzalika la yazidu ala mujarrodi infial. Semua itu tidak lebih dari sekedar afeksi, perasaan emosional. Mujarrod ihsasin datiyin bingtisor, perasaan diri telah menang.
Wasyatanu ma bainal ihsasi wal waqi. Padahal ada perbedaan antara perasaan dan kenyataan. Wa farqun bainal infialid dzati wal haqiqatil maudu'iyati. Dan ada perbedaan besar antara afeksi subjektif dengan hakikat atau kebenaran yang objektif. Adik, kenyataannya kita sudah menyatu, dunia ini nyatu. Kenyataannya kebenaran itu sudah mewujud real. Di pihak lain yang diajarkan oleh tasawuf adalah wahdatul wujud dan wahdatul syuhud. Wahdatul wujud itu apa? Suatu doktrin yang menyatakan bahwa pertama antara alam dan Tuhan itu satu. Kemudian secara lebih spesifik lagi antara Tuhan dan hamba, termasuk alam dan dalam hal manusia itu satu. Bahasa Jawanya manunggaling kawula Gusti itu loh. Menyatunya antara hamba dengan Tuhan, antara manusia, antara makhluk dengan kholik, macam itu. Dan itu dijadikan sebagai cita-cita, ya, fana, ya. Keinginan kaum sufi adalah fana, menyatu dengan Tuhan. Tapi apakah itu terjadi secara real? Dalam catatan Hanafi tadi apa? Muhrikina fi alamit tamanniyat. Hanya angan-angan saja. Dan waham. Di sini ada yang pernah belajar ini apa istilahnya? Kalau di zaman saya itu mata gaib. Mata gaib itu bukan telepati, apa sih? Apa sih mata gaib itu gini, Mas? Kita pejam tapi bisa melihat jarak jauh. Apa bahasa ini, Pak? Bukan telepati. Kalau ngerogo sukmo kan mengeluarkan jiwa kita kan. Kalau perguruan saya dulu nyebutnya mata gaib. Nah, cara mata gaib itu awalnya gini, kita konsentrasi, pejam mata. Nanti di sini ada pendar-pendar cahaya, Mas. Nanti diikuti terus. Itu warna ini, artinya ini, ada arti-artinya itu. Nanti kejar, buka, singkap. Nah, itu nanti akan kelihatan. Gitu. Tapi itu antara bainal khoyal wal hakikoh gitu. Lebih sering ya khayali. Ya. Memang ada yang berhasil, konon berhasil. Saya pribadi nggak berhasil. Ada teman saya mengaku berhasil. Tapi saya tidak bisa memverifikasi apakah benar-benar berhasil atau tidak. Artinya probable saja, bisa iya bisa enggak. Ya. Kemungkinannya khayali. Ya. Kayak misalnya begini, kalau kalian ketemu orang mengaku bisa ngobrol sama ahli kubur gitu. Ya mungkin kalian ketemu tuh orang, datang ke kuburan gitu, wah gitu, ini namanya saya ini nih, aduh, ada Mas kayak gitu. Nah itu tidak bisa diverifikasi kan kebenarannya kan. Nah tentang perjumpaan dengan Tuhan pun itu bawa alam bisawab, Mas. Zaman dulu saya nyantri itu ada kawan saya berguru ke Cianjur, ada satu kiai namanya Mama titik-titik. Saya masih ingat tapi saya nggak, karena ini live ya, saya nggak perlu nyebut orang. Takutnya masih hidup atau paling nggak ada muridnya. Itu kata teman saya, Mama itu bisa mi'raj. Saya zaman itu saya kelas berapa ya? Kelas 1 aliyah ya. Tapi saya udah cukup rasional itu. Ini ngaco nih orang ini, teman-temanku ngaco nih. Ngaco ini. Kemudian teman saya yang tadi pernah berguru sama orang yang ngaku bisa mi'raj tadi ya, ketemu dengan nabi macam-macam lah.
Terakhir dia ini punya organisasi inisial depannya A, yang mana organisasi ini mengumpulkan orang dan mengatakan bahwa kami akan mendapatkan warisan dari Soekarno, gitulah, peninggalan Soekarno gitu. Saya waktu itu teman-teman saya banyak yang ikut. Saya baru pulang dari Mesir, lagi kenceng-kencengnya filsafat lah. Ketemu sama teman-teman saya yang seangkatan kayak gitu semua. Kacau nih bocah. Saya kemudian gini, saya diajakin itu, udah gabunglah, nanti ini akan cair ini. Ya kayak MLM gitu sebenarnya. Tapi MLM yang sifatnya gaib gitu kan. Bisa gini deh. Coba begini. Teman saya ajak ngobrol begini. Yang kalian tunggu apa? Hartanya Soekarno. Oke. Pertanyaanku adalah, kamu apanya Soekarno? Anaknya bukan? Bukan. Nah, kalau Soekarno punya peninggalan, ada dua kemungkinan. Pertama, Soekarno sebagai presiden. Kalau itu hartanya adalah harta negara, berarti larinya kemana? Ke negara. Kalau ke negara, yang dapat ada siapa? Negara dan warga negara. Aku adalah warga negara. Berarti aku bisa dapat nggak? Dapat. Ngapain aku jadi anggota itu? Kan gugur satu. Kedua, kalau peninggalan Soekarno itu adalah milik Soekarno sebagai individu, bukan sebagai kepala negara, maka yang mendapatkan harta itu siapa? Ahli warisnya kan? Ahli warisnya siapa? Megawati dan kawan-kawan. Kamu apanya Megawati? Bukan kan? Berarti kamu nggak dapat. Ngamuk itu teman saya. Ngamuk itu. Padahal itu rasional. Tapi tadi, karena ini memang teman saya ini dicekokin dengan tinggalkan akal sehatmu. Gitu. Itu tadi. Bahasa-bahasa yang ketemu dengan hal-hal yang gaib. Itu ya khoyali. Yang kemudian alih-alih memberikan solusi pada kehidupan, lebih sering memunculkan persoalan baru dan muncul penipuan-penipuan macam itu, dan itu harus dilawan. Semua itu afeksi ya, kenyataan dan tadi yang dikatakan antara kenyataan dan perasaan itu berbeda. Wal qiyamus salbiyatu, nilai-nilai negatif dari tasawuf tadi, taslubunal muqawamata, membajak kita dari perlawanan, al-fi'liyah, al-fi'liyata, yang praktis, yang sesungguhnya. Seharusnya ngelawan, akhirnya kita udahlah terima aja gitu loh ya. Wa yakti al-khubba ala sirai bainal addad. Nilai-nilai negatif tadi juga mematikan kesukaan kita untuk berkonflik antar perbedaan. Hanafi pada titik tertentu memang agak marxis dalam tanda kutip ya. Artinya konflik itu sesuatu yang seharusnya dirayakan, bukan dilawan gitu. Bukan dengan demikian dia tidak mencintai perdamaian, tidak. Konfliknya itu melawan sesuatu yang tidak tepat lah. Melawan ketidakadilan, melawan ketimpangan. Itu kita jangan damai gitu loh. Kalau ada ketimpangan masa kita damai? Itu nggak pas. Harus apa? Lawan gitu. Nah, nilai-nilai negatif yang diajarkan oleh tasawuf tadi yang yaduru haula sober, yang berputar sekitar kesabaran, itu mematikan jiwa konfliktual kita menghadapi ketidakpatutan. Wayah dumul akla tahtawat atil infial. Nilai-nilai negatif yang diajarkan tasawuf tadi menghancurkan akal di bawah injakan afeksi emosional. Tadi, tinggalkan akal. Tidak semuanya bisa diakali, tidak semuanya masuk akal.
Kan kita kayak gitu kan. Itu tapi akhirnya kita akan dikelabui. Nah itu tadi. Tasawuf pada titik tertentu menjatuhkan akal di bawah injakan afeksi. Yahulul waqi'a ila mithalin, ya, mengubah realitas menjadi ide-ide yang kosong maksudnya di sini. Wa huwa mazalal waqi'u al-budni, padahal kenyataan masih saja sakit. Kenyataan yang buruk itu ditutupi dengan bayangan-bayangan yang indah. Udah, sabar saja. Nanti juga Anda akan tenang, damai. Damai di hati, damai di bumi, damai di kehidupan nanti. Indah aja kata-katanya, tapi busuk semua sebenarnya. Iya. Nah, Hanafi melawan itu semua. Iya. Bagi dia, masyarakat yang kondisinya kalah, kondisinya miskin, kondisinya bodoh, kondisinya penuh ketimpangan, itu jangan disuapi, jangan dicekokin dengan nilai-nilai negatif yang mengajarkan masyarakat untuk menerima, untuk pasrah. Karena itu semua menjadikan kita yang sudah lemah tambah lemah. Yang seharusnya apa? Lawan daripada itu. Kita perlu sifat-sifat yang lebih aktif, lebih positif, bukan defensif tapi ofensif, bukan negatif tapi positif, ya. Yaitu sifat-sifat lawan dari penerimaan-penerimaan tadi. Nanti ada buku khusus Hasan Nafi yang berjudul Minal Fana Ilal Baqo. Dari kefanaan, keinginan untuk menyatu dengan Tuhan, ilal baqo, menjadi abadi di bumi. Jadi alih-alih kita mengajak orang untuk menyatu dengan Tuhan, kita justru diajak oleh Hanafi untuk menyatu dengan bumi, dengan masyarakat. Ada masalah apa masyarakat? Ada masalah apa di bumi kita? Semacam itu. Karena ibaratnya begini. Tugas kita itu apa sih? Khalifatullah fil ardi kan? Ya kan? Kita adalah wakil Tuhan di muka bumi. Kita utusan Tuhan. Untuk apa? Hadir di muka bumi. Artinya seharusnya kita menyemarakkan bumi dengan tindakan-tindakan kita. Tugas kita dari Allah adalah turun ke bumi dan menjadi wakil Tuhan dalam menyemarakkan bumi ini. Tugasnya semacam itu malah pengennya apa? Balik, nyatu dengan Tuhan. Ibarat kalian Mas Aji suruh sama orang tuanya kuliah ya nak, ke Jakarta sampai lulus gitu kan. Tapi dia aku mau nyatu dengan bapak aja. Mau pulang aja. Kira-kira bapaknya sebel nggak? Pasti sebel. Nah kurang lebih fana yang diajarkan oleh tasawuf yang dikritik oleh Hanafi itu semacam itu. Ini ada orang, manusia yang ditugaskan, yang diberi tugas tertentu untuk terjun ke dunia. Jangan pulang sebelum berhasil. Belum berhasil kok pengennya pulang mulu. Nyebut-nyebut bapak-bapak mulu gitu. Gitu kan? Emak-emak gitu kan. Itu kan jangan, kamu belum selesai. Nanti juga akan kupanggil kalau udah saatnya. Kan sebenarnya kan gitu kan? Itu. Tidak usah mendambakan kematian. Nanti kita mati-mati juga. Kan gitu kan? Jangan mendambakan kehidupan sebelum mati. Nanti juga kita akan mati gitu. Jadi lebih baik daripada fana, kejarlah baqo. Daripada ingin untuk menyatu dengan Tuhan, milikilah keinginan untuk abadi di bumi dengan manusia dan dengan kehidupan duniawi yang penuh dengan lika-liku itu. Itu saja hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas kritik Hanafi terhadap fikih. Sekarang tasawuf saja. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.